selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari bersama kita pujikan pujian ini. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Mari kita akui bersama. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
Berkati pujian ini, katakan kami memasuki tahun 2012 dengan pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun 2011 kami sudah menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Kami melihat bukti pemeliharaan Tuhan, bukti Tuhan menjaga kami, bukti Tuhan memberkati kami. Seperti firman-Mu katakan, kami lebih percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan suatu kebaikan bagi kami. Tuhan akan terus melanjutkannya sampai pada hari Tuhan. Itu sebabnya kami percaya memasuki tahun 2012 kami akan melihat lebih banyak lagi pertolongan Tuhan, lebih banyak lagi mujizat, lebih banyak lagi tanda ajaib, lebih banyak berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami percaya memasuki 2012 pengharapan kami hanya pada Yesus. Kami percaya kami akan melihat golden years terjadi, zaman-zaman keemasan di dalam jemaat-Mu, di dalam gereja Betani Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. God is good. And all the time. Belum semuanya. Kalau saya berseru God is good, semuanya menjawab all the time. God is good. And all the time. Haleluya. Senang sekali bisa ada di Indonesia untuk transit, saudara-saudaraku. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala Senior dan para pemimpin yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di Gereja Betani Indonesia Sukomanunggal. Saya membawa salam dari jemaat Successful Betani Family International yang ada di kota Perth, Western Australia, dan juga Gereja Betani Indonesia, jemaat berbahasa Indonesia yang ada di kota Sydney, New South Wales, buat saudara yang ada di Surabaya. Shalom. Haleluya. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau saudara bangkit berdiri, cari 30 orang minimum sambil katakan Happy New Year gitu ya. Selamat tahun baru. Amin. Saudara bisa lakukan itu. Kemudian saya mohon dengan hormat saudara setelah bangkit berdiri cari 30 orang kasih salam yang di belakang-belakang, kalau boleh pindah agak ke depan begitu. Saudara bisa lakukan itu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Cari 30 orang, katakan Happy New Year. Happy New Year, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau bisa yang di belakang, kalau bisa agak pindah, terima kasih. Kalau berkenan bisa agak duduk depan, begitu. Puji Tuhan, terima kasih, thank you. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau sudah, mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan di awal tahun Tuhan taruh di dalam hati kami untuk sampaikan kepada saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, masih belum, saya tunggu. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan yang kelima. Saya tunggu, puji Tuhan. Haleluya. Sudah? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah amin. Firman Tuhan berkata semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua berkata mengalahkan dunia. Saudara, Alkitab berkata yang lahir dari dunia itu pasti akan menang atas dunia ini. Semua yang lahir dari Tuhan pasti mengalahkan dunia.
Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang di sini yang lahir dari Allah? Lambaikan tangan saudara. Amin. Saudara percaya saudara lahir dari Allah? Alkitab berkata engkau dilahirkan bukan dari benih yang fana. Engkau dilahirkan bukan karena keinginan seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tapi engkau lahir dari benih ilahi. Engkau lahir dari Tuhan. Alkitab berkata saudaraku, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah anak Allah. Ketika engkau membuka hati saudara kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Engkau adalah anak Allah, engkau lahir dari Allah. Pak Alex, gembala senior kami, berkata di doa subuh kemarin jam 4 pagi, beliau berkata ingat bahwa manusia itu diciptakan sama, serupa, segambar dengan Tuhan. Karena dosa jatuh ke dalam dunia ini, menjadi terkutuk, sadar kalau dirinya telanjang. Tetapi puji Tuhan karena Yesus Kristus Tuhan lahir ke dunia ini, menyelamatkan, membebaskan. Sehingga yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, seperti kata doa Paulus di Efesus pasal 3, menerima kepenuhan Allah. Pak Alex berkata itu mendapatkan kepenuhan dari Allah sendiri. Dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Engkau lahir dari Allah. Dan Alkitab berkata kalau engkau lahir dari Allah, engkau pasti mengalahkan dunia. Engkau pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Yesus yang mengasihi saudara yang percaya, katakan amin. Ayo sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Di 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir, pada zaman sekarang ini, zaman yang kita hidupi sekarang akan datang masa yang sukar. Bahasa Inggris berkata, remember, understand, bahwa akan ada masa-masa great stress and trouble. Ada banyak stres atau stres yang besar, ada banyak kesukaran yang hard to bear, yang sukar untuk kita tanggung. Saudara-saudara, dunia ini, dunia yang kita hidupi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Tetapi di Australia, saudaraku, semakin hari semakin sukar. Ada banyak sekali persoalan yang timbul di dunia ini. Kalau saya kelompokkan dunia ini menimbulkan ada 5 persoalan yang terbesar, saudaraku. Yang pertama adalah kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua adalah depresi, stres, atau masalah kesedihan. Yang ketiga adalah masalah relationship, kesepian, kebosanan, masalah relationship keluarga. Yang keempat adalah masalah keuangan, masalah pekerjaan. Yang kelima adalah sakit penyakit, kesehatan, dan umur panjang. Tetapi saudaraku, walaupun dunia ini begitu banyak persoalan, begitu banyak stres, begitu banyak masalah yang sukar untuk ditanggung, percayalah bersama dengan Tuhan. Engkau yang lahir dari Allah, engkau yang percaya Yesus adalah anak Allah, engkau pasti akan mengalahkan dunia. Engkau ditentukan dari semula untuk mengalahkan dunia. Engkau ditakdirkan dari semula untuk mengalahkan dunia. Haleluya. Kasih salam kepada sebelah saudara, engkau ditakdirkan untuk mengalahkan dunia. Oh, engkau dipelengkapi oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia. Saya teringat Pendeta Aswin Tanusaputra tadi malam menyampaikan firman. Di tutup tahun beliau berkata, janganlah engkau takut. Ya, beliau berkata dulu saya takut, sekarang tidak takut, Tuhan beserta. Kita adalah imamat rajani. Itu sebabnya saya mau sampaikan yang pertama, mengalahkan kekhawatiran dan mengalahkan ketakutan. Target saya, doa saya pulang dari tempat ini, saudara jemaat Gereja Betani Indonesia yang di Sukomanunggal, engkau mengalahkan kekhawatiran, engkau mengalahkan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara sambil berkata, aku mengalahkan kekhawatiran. Katakan, aku mengalahkan ketakutan. Aku mengalahkan dunia. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Untuk mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang pertama saudara dan saya harus mengerti bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu adalah senjata iblis. Musuh saudara bukan darah dan daging,
Musuh saudara bukan keluarga saudara, manusia yang ada di muka bumi ini. Dikatakan lawanmu itu siapa? Iblis, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Dikatakan roh-roh jahat ini kerjaannya seperti singa yang mengaum, yang keras saudaraku, seperti singa. Saudara, kalau di Australia, saudaraku, kami ada banyak film dokumenter. Saya percaya di Indonesia juga ada. Saya pernah melihat dokumenter tentang singa. Dan dikatakan singa jantan itu tidurnya dalam 24 jam, mayoritas tidur terus, saudara-saudara. Malas, binatang yang paling malas. Dan dikatakan, saudaraku, singa itu kecepatan larinya, itu dia cuma bisa cepat. Tapi karena dia malas, saudara, gemuk, saudaraku, cuma bisa beberapa menit tok, saudaraku, cepatnya. Setelah itu dia udah terengah-engah, dia nggak sanggup lagi mengejar. Senjata singa, kenapa singa bisa menjadi raja hutan, the king of the jungle? Karena dia punya auman. Waktu dia mengaum dengan kencang, saudaraku, binatang di sekitarnya itu takut. Tiba-tiba karena ketakutan, karena kekhawatiran, binatang itu beku, saudara, freeze, gak bisa goyang, saudara. Pada saat itu singa betina yang akan menangkap mereka. Saudaraku, itu pekerjaan daripada singa. Dikatakan, saudaraku, iblis kerjaannya demikian. Memasuki tahun 2012, saya percaya dunia ini ada banyak singa-singa. Tempat di mana iblis dilepaskan, dibuang ke dalam dunia ini. Dia mengaum menakut-nakuti saudara tentang ekonomi saudara. Dia mengaum menakut-nakuti masalah hutang saudara. Dia mengaum menakut-nakuti masalah kesehatanmu. Menakut-nakuti masalah masa depanmu, masalah pekerjaanmu, masalah bisnismu dan lain sebagainya, sehingga membuat saudara khawatir, membuat saudara takut. Tetapi dengar saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kekhawatiran atau ketakutan. Yang percaya katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dengar saudaraku, ketika engkau mulai khawatir, ketika engkau mulai takut, dengar itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan, Tuhan tidak pernah mau engkau itu takut. Itu sebabnya Paulus berkata di Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bukan. Engkau tidak pernah menerima roh perbudakan, tetapi engkau telah menerima roh hulu besar, Roh Kudus, yang menjadikan kamu adalah anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kalau engkau adalah anak Allah, engkau lahir dari Allah, percayalah engkau bisa mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Sayangnya di dunia ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Menurut National Institute of Mental Health di Amerika, lebih dari 33 juta orang menderita penyakit yang namanya kekhawatiran atau anxiety disorder. Saudaraku, orang yang terkena penyakit ketakutan ini, saudaraku, adalah di research, mereka adalah pemakai ruangan-ruangan emergency yang paling banyak di rumah sakit. Itu ternyata orang yang kena penyakit ini. Dari semua penyakit kelainan kejiwaan, mental disorders, yang paling banyak itu adalah anxiety disorders. Saudara-saudaraku, bahkan dokter memberikan berbagai jenis penyakit-penyakit kekhawatiran, beberapa level, beberapa tingkat. Saudaraku, salah satu tingkat awal yang dikatakan oleh dokter disebutkan panic disorder. Diserang panik gitu, saudara-saudara. Tiba-tiba panik karena kekhawatiran dan ketakutan. Definisinya di dalam bahasa Inggris adalah demikian. Repeated episodes of intense fear that strike often and without warnings. Saudaraku, kalau saudara tidak berhati-hati dengan senjata daripada iblis ini, saudara akan terkena yang namanya panic disorders. Dikatakan, saudaraku, definisinya adalah satu episode yang berulang-ulang dari tingkat ketakutan yang sangat tinggi yang menyerang berulang-ulang dan tanpa permisi. Saya mau sampaikan kepada saudara, nggak ada saudaraku yang namanya kekhawatiran, ketakutan ketuk pintu dulu.
Permisi, saudara buka pintu. Siapa ya? Namaku kekhawatiran dan ketakutan. Boleh nggak aku masuk ke rumahmu? Enggak demikian, saudaraku. Kalau saudara tidak hati-hati, yang namanya kekhawatiran dan ketakutan ini bisa menyerang langsung masuk di dalam rumah saudara, masuk di dalam tubuh saudara. Sehingga apa? Kalau saudara tidak berhati-hati, apa yang terjadi? Terjadi satu gejala-gejala fisik yang menyebabkan sakit dada, sakit jantung berdebar-debar, nafas mulai habis, mulai pusing, mulai stres, mulai merasa tidak berarti, mulai takut mati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, di Australia saya membaca satu buku yang berkata bahwa tubuh saudara dan tubuh saya ini adalah pabrik hormon. Percaya atau tidak, saudara dan saya ini pabrik. Saudara, kita menghasilkan yang namanya hormon. Kalau saudara tidak percaya, kalau saudara membiarkan diri saudara dikuasai oleh namanya kesedihan, saudaraku mulai namanya menangis, saudara, tanpa saudara sadari, tiba-tiba otak bisa memberikan perintah kepada mata, mata bisa mengeluarkan tetesan air mata tanpa saudara sadari. Halo, pernah merasakan itu? Kalau saudara tidak berhati-hati dengan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan, dan ketika saudara menyimpannya, tiba-tiba namanya perut saudara ini mulai mules. Oh, saudara, jantung saudara berdebar-debar. Otot saudara mulai menegang. Syaraf saudara mulai menegang. Sehingga saudara mulai takut. Dan perhatikan saudaraku, dokter percaya bahwa tubuh yang adalah pabrik hormon ini bisa menghasilkan, memproduksi racun atau obat. Kalau engkau khawatir dan takut, hormon yang engkau ciptakan di dalam tubuhmu, yang engkau hasilkan oleh tubuhmu, itu adalah racun sehingga engkau jatuh sakit. Tetapi saudara, Tuhan itu dahsyat. Tuhan sudah menciptakan tubuh saudara sedemikian rupa sehingga tubuh saudara pun bisa menciptakan hormon yang menyembuhkan. Alkitab berkata hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Kalau engkau bersuka cita, engkau bersyukur, tubuh saudara ini akan mengeluarkan obat yang manjur. Percayalah, ketika engkau memasuki tahun ini, tidak khawatir, tidak takut. Tahun 2012 ini saudara mulai dengan mengucap syukur, dengan bersuka cita, dengan angkat tangan, dengan memuji Tuhan, dengan percayalah tubuh saudara akan menjadi sehat. Engkau akan menjadi sembuh. Engkau akan memiliki umur panjang di tangan kananmu. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai yang meriah buat dia. Haleluya. Haleluya. Dokter berkata selain panic disorder itu level yang pertama, ada obsessive compulsive disorder, ada post traumatic stress disorder, ada fobia, ketakutan yang tertentu, takut akan binatang, takut akan ketinggian, takut akan keuangan dan lain sebagainya, fobia yang spesifik maupun yang sosial, ada yang namanya generalized anxiety disorder dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang yang terkena penyakit ini, saudaraku, mereka akan pergi ke dokter. Dan dokter di dunia ini akan memberikan saudara dua cara untuk menyembuhkan saudara. Mereka berkata menyembuhkan. Yang pertama, dikasih obat-obatan, medication. Apa yang diberikan oleh dokter? Antidepresan. Saudara mulai makan obat supaya engkau rileks. Jantungmu berdebarnya normal, peredaran darah normal, supaya syaraf bisa normal, supaya engkau bisa tidur, supaya engkau bisa istirahat. Betul? Ya apa ya? Halo, saudara-saudara. Tetapi obat daripada dokter itu bukan menyembuhkan, itu cuma menyentuh untuk membantu gejala-gejala di dalam tubuh saudara saja. Tidak bisa menyembuhkan akar persoalannya, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudaraku, dokter selain dengan cara obat-obatan, yang mana trial dan error, coba-coba, dosisnya dicoba-coba, ada efek samping lagi saudara-saudaraku. Dokter memberikan cara yang namanya psikoterapi. Psikoterapi ada dua jenis, behavior therapy atau cognitive behavior therapy. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, dunia ini menawarkan jalan keluar. Tetapi jalan keluar itu bukan jalan keluar yang sungguh-sungguh bisa menyembuhkan penyakit ini. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan saudara, membebaskan saudara dari kekhawatiran dan ketakutan, membuat saudara menang atas dunia ini, hanya saudara temukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya.
Alkitab berkata inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Semua berkata iman. Haleluya. Iman itu yang mengalahkan dunia ini. Jadi satu-satunya cara adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan mengalahkan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Saudaraku, langkah kedua saudara harus mengerti bahwa cara kerja kekhawatiran dan ketakutan dengan cara kerja iman itu mirip. Itu hampir sama, caranya sama, cuma direksinya beda. Arahnya berbeda. Kekhawatiran dan ketakutan arahnya negatif. Iman arahnya kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Arah yang positif. Saudaraku, Ayub berkata di Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, yang kukhawatirkan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau engkau mengkhawatirkan kesehatanmu ini sakit, jangan harap engkau mengalami kesembuhan, karena engkau punya iman bahwa tubuhmu ini sakit. Halo. Kalau engkau mengkhawatirkan tidak ada jalan keluar dalam masalah ekonomimu, aduh sukar ya nggak bisa, mana mungkin. Pada saat engkau mengkhawatirkan itu yang terjadi, yaitu karena itulah yang engkau percayai, itulah yang engkau imani, itulah yang engkau harapkan. Dan yang engkau harapkan dan engkau imani, itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya di muka bumi ini 30% dalam pelayanannya menyembuhkan orang sakit. Dan kalau saudara lihat cara Yesus menyembuhkan orang sakit, contoh saja di Matius pasal 9, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dikatakan 2 orang buta ini mengikutinya sambil berseru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Oh, have mercy on us, the son of David. Saudara-saudaraku, Yesus bertemu dengan mereka dan berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Saudara-saudaraku, 2 orang buta ini punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Punya iman bahwa dia adalah Mesias. Dari mana? Saya tahu. Dari panggilan kepada Yesus, the son of David, anak Daud. Itu adalah panggilan Mesias. Halo, saudaraku, orang lain di dalam bangsa Yahudi, mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Mereka bilang, bukankah dia Yesus orang Nazaret? Dia datang dari Nazaret. Bukankah dia Yesus anak Yusuf dan Maria? Bukankah dia Yesus anak tukang kayu? Bukankah saudaranya besar bersama-sama dengan kita? Ada bersama-sama dengan kita. Itu panggilan manusiawi daripada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi 2 orang buta itu, mereka percaya. Sebab apa? Sebab telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa Mesias itu akan datang. Dan dia akan disebut datang dari keturunan Daud. Dia akan disebut anak daripada Daud. Haleluya. Dan kalau betul Yesus itu anak Daud, Mesias, berdasarkan Yesaya 42 ayat yang ke-7, Mesias itu akan membuka mata orang-orang buta. Dan orang buta ini percaya. Itu sebabnya dia memanggil Yesus anak Daud, Mesias, Juru Selamatku, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yesus bertanya, engkau percaya enggak? Ya, kami percaya. Yesus tumpang tangan atas mata mereka dan berkata, sembuhlah engkau dalam namaku. Halo, apakah Yesus begitu? Yesus berkata, mulai sekarang engkau dapat melihat. Lihatlah, buka matamu. Apakah begitu? Enggak. Yesus tumpang tangan dan berkata kepada mereka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi orang buta ini punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Hai jemaat Gereja Betani Indonesia di Sukomanunggal, siapa yang punya iman bahwa tahun 2012 engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Jalanmu akan di atas dan bukan di bawah. Engkau akan berhasil keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Dan kalau engkau percaya bahwa itu bisa terjadi, saya sebagai hamba Tuhan datang dari Australia berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
jadilah kepadamu menurut kepercayaanmu. Saudaraku, di dalam bahasa Inggris kalau saya membuat satu statement, saya akan berkata demikian. The beginning of anxiety is the end of faith. And the beginning of the true faith is the end of anxiety. Sekali lagi saudaraku, awal daripada satu kekhawatiran dan ketakutan itu adalah akhir daripada iman. Tetapi awal daripada iman yang sejati itu adalah akhir daripada kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa saya berkata demikian? Karena fear, anxiety, worry, and faith cannot keep house together. When one enters, the other departs. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia. Kekhawatiran, ketakutan, itu dengan iman, itu nggak bisa tinggal satu rumah. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Kalau yang satu masuk, yang satu pasti keluar. Kalau yang satu masuk, yang lain pasti keluar. Tidak bisa tinggal bersama-sama. Artinya demikian. Kalau saudara membuka pintu kepada kekhawatiran dan ketakutan, iman itu akan meninggalkan saudara. Ketika engkau membuka pintu kepada saya tidak bisa, yang namanya saya bisa akan say goodbye sama saudara. Bye-bye. Ketika saudara berkata dan membuka pintu kepada aku sakit ya, aduh kok sakit ya. Pada saat yang sama oleh pilu-pilu Yesus aku sudah sembuh, itu akan meninggalkan saudara. Ketika engkau mulai membuka kepada kekhawatiran dan mulai berkata bagaimana saya bisa membayarnya, hutangku, hutang suku bunga tambah naik, ya, kalau di Australia kita takut banyak orang khawatir, ya, kalau bank sentral menaikkan suku bunga bagaimana mortgage kita ini naik, bagaimana. Kalau saudara membuka pintu kepada yang namanya kekhawatiran akan ekonomi, pada saat yang sama Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 itu akan meninggalkan saudara. Ketika engkau berkata, aduh sukar, tidak ada jalan keluar, bagaimana aku menghadapi ini. Saudaraku, pada saat yang sama segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada saat yang sama perkataan iman itu akan meninggalkan saudara. Mereka nggak bisa kumpul sama-sama. Halo? Saya ceritakan satu ilustrasi, prinsip ini prinsip saudara. Saya teringat 2 tahun yang lalu waktu saya mau beli properti di kota Sydney. Supaya kita punya kantor yang tetap, punya rumah doa yang tetap, dijadikan lantai bawahnya 3 lantai saudaraku. Lantai bawahnya ada studio musik, ada lumbung makanan, ada lumbung pakaian. Saudara-saudaraku kemudian ada kolam baptisan yang mewah sekali di kota Sydney. Nah pada waktu saya cari properti itu mahal saudaraku properti itu. Ya makanya kecil 3 tingkat saudara-saudara. Pinggir jalan besar lagi. Nah sebelum saya memilih properti itu saudaraku, saya cari di daerah lain keliling kota Sydney. Saya ketemu satu daerah saudaraku. Daerah yang murah, rumahnya besar, lebih besar, harga lebih murah dari tempat yang kami beli. Tapi agak jauh, kelihatannya besar saudara-saudaraku. Dia akan berkata, Pak jangan beli daerah situ. Katanya daerah situ nggak laku. Loh kenapa? Walaupun murah. Loh ini kan murah. Iya, bahaya Pak. Masa Bapak mau tinggal di situ? Kemudian malam-malam dengar dar, dor. Orang tembak-tembak. Itu tempatnya imigrasi, semuanya imigran gelap. Dari Afghanistan, Pakistan, Lebanon, daerahnya Lebo katanya itu. Bahaya tinggal di situ katanya. Saya bilang betul juga. Orang baik gak berani tinggal di situ. Halo saudara-saudaraku. Kemudian mereka cerita ada orang Indonesia yang berani tinggal di sana. Katanya murah, beli apartemen murah. Tinggal di sana saudaraku, malam dengar dal-dol. Langsung gak tahan, langsung dijual. Dijual lebih murah pun, jual rugi pun gak ada yang mau beli saudara-saudara. Kenapa saudaraku? Kalau engkau tinggal di satu daerah saudaraku yang rawan, daerah yang berbahaya, yang penuh dengan narkoba, pabrik dunia gelap dan lain sebagainya, pembunuh, perampok tinggal di sana, orang baik gak mau tinggal di sana. Ya apa ya?
Demikian juga tubuh saudara ini. Kalau saudara menyimpan ketakutan dan kekhawatiran tinggal di dalam tubuh saudara ini, otomatis yang namanya iman itu akan meninggalkan saudara. Tetapi sebaliknya, kalau engkau memasukkan iman, engkau mulai mempercayai firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan, dan engkau mulai mempercayai engkau lahir dari Allah, Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara, yang namanya kekhawatiran itu akan meninggalkan saudara. Contoh saudaraku, 2 bulan yang lalu, bulan November pertengahan, saya ada satu tugas saudaraku, bersama dengan anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya yang kedua itu umur 9 tahun, dia anggota kadet. Kalau di Indonesia itu pramuka, tapi Kristen ya. Kemudian berangkat camp, father and son, bapak sama anak laki-laki. Jadi berangkatlah saya, saudara-saudaraku. Saya pikir itu camp biasa. Saya tanya sama istri, tinggalnya di mana? Oh, tinggal di kelas katanya. Karena itu di sekolahan, tapi di gunung begitu ya. Nah, anak saya semangat, camp. Oh, haleluya. Berangkat kami camp. Saya beli ke toko supermarket, kalau di Australia itu ada ranjang saudaraku yang lipetan kecil sekali, tapi ada listriknya. Begitu engkau masukkan listrik, dia akan nyebul. 60 detik saudara akan punya matras yang besar queen size. Saya beli yang queen size supaya saya sama anak saya bisa tidur. Wow, luar biasa. Berangkat camp, anak saya semangat, umur 9 tahun semangat camp. Semua orang bule, bapak-bapaknya, saya tuh orang Asia. Kita ngobrol-ngobrol, kamu kerjaannya apa? Mereka kerja di mining, jadi guru. Saya bilang saya hamba Tuhan. Mereka kaget, hamba Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya camp, saya nggak nyangka saudaraku sampai di perkampungan camp. Saya pikir tidur di kelas, enggak saudaraku, dikasih tenda. Saya seumur hidup, saya bilang sama anak saya, Daddy ini 15 tahun lebih tinggal di Australia, enggak pernah tidur di tenda. Saya bangun tenda, saudara-saudaraku. Puji Tuhan ada kabel panjang, bisa nyalakan matras, bisa tidur di tenda. Jam 4 pagi sudah dengar bunyi, kukubara, burung-burung, binatang liarnya bunyi semua, saudaraku. Jam 7 sudah bangun packing tenda. Acaranya pramuka adalah saudaraku abseiling, saudara menaklukkan tower yang tinggi. Saudara tahu abseiling itu bahasa Indonesianya kalau saya nggak salah olahraga turun gunung, begitu turun tebing. Jadi saudaraku semuanya pakai helm, pakai harness begitu. Saya kaget, wow, saya ini tidak suka ketinggian, saudara-saudaraku. Saya pamit ke toilet dulu, saudara. Oh, haleluya. Saya ke toilet lama-lama, saya pikir mereka sudah naik tower, ternyata enggak naik-naik. Saya keluar semua sudah pakai helm, pakai harness, pakai baju, pakai tali semuanya. Saya toh yang enggak pakai, orang-orang bilang, kamu kenapa enggak ikut? Saya bilang, waduh, saya enggak pernah naik ketinggian. Semua orang bilang, kamu harus ikut. Apalagi pendeta, dia bilang, ini faith. Adventure of faith, ini petualangan iman katanya. Waduh, saya lihat anak saya yang 9 tahun udah pakai, bapaknya malu kalau nggak ikut naik, saudaraku. Akhirnya pakai helm, pakai harness, saudaraku. Manjat tebing, manjat tower, saudara pakai safety. Ya, saya kira-kira yang di bagian belakang sudah banyak yang naik. Akhirnya saya naik sampai di atas tower itu. Saya mau sampaikan kepada saudara, ini yang terjadi kepada diri saya. Begitu saya sampai di atas, saudaraku, berpuluh-puluh meter di bawah tanah, saudaraku. Tanpa saya perintahkan, saudaraku, saya nggak sadar, otak saya nggak ngomong, saudaraku. Kaki saya ini, goyang-goyang sendiri, saudara. Saya kaget, kok bisa goyang-goyang. Jantung saya nggak saya perintahkan mulai berdebar. Di atas itu angin, saudaraku, bertiup dingin. Langsung gemetar sendiri. Ini bulu kuduk berdiri. Saya kaget, apa yang terjadi kepada diri saya? Saya mau sampaikan kepada saudara, itu namanya saya nggak hati-hati, saya buka celah yang namanya kekhawatiran, ketakutan, panik itu menyerang. Waktu masuk kaget saya, saudara-saudara. Saya mulai goyang-goyang tangan saya. Saya lihat ke bawah, tambah mulai, saudara. Orang di depan-depan saya pun juga ketakutan, mereka turun kan, mulai turun. Begitu lihat di bawah goyang-goyang begini. Coachnya, pelatihnya bilang, punya iman. Jangan takut, punya iman sama tali, katanya ya. Have faith in the rope, tali ini nggak mungkin putus, nggak ada orang mati di sini, katanya. Gampang ngomong, saudara-saudara. Orang itu ketakutan mulai, ya sudah kamu takut, kamu duduk di sana. Lah anak saya umur 9 tahun pun ya ketakutan, nggak bisa turun, saudara. Lah tapi karena dia umur 9 tahun,
Gurunya ngomong, sudah kamu lepaskan tangan, tutup mata, diturunkan begini. Iya toh, gak apa-apa umur 9 tahun diturunkan, kalau bapaknya malu, saudara. Betul enggak, saudara? Wah, saya belajar satu prinsip, saudaraku, bahwa sungguh kalau engkau membiarkan ketakutan, itu akan mencengkeram saudara. Sehingga saudara tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi karena saya hamba Tuhan, saya sadar saudaraku bahwa iman itu yang mengalahkan dunia. Faith. Iman itu dari mana? Roma 10:17 berkata, faith come from the hearing, and the hearing by the word of God. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saya mulai mengucapkan kata-kata iman. Karena saya hamba Tuhan, saya hafal banyak ayat. Saya mulai berkata, di dalam kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Because the perfect love casts out fear. Karena kasih yang sempurna, kasih agape mengusir ketakutan. Aku usir kekhawatiran dan ketakutan dalam nama Yesus. Aku aman dalam lindungan Tuhan. Bahwa aku ini oke, semuanya oke. God is in control. Tuhan ada, Tuhan yang pegang kendali. Aku akan selamat, aku tenang, aku percaya kepada Tuhan. Ketika saya mulai mengucapkan kata-kata iman, mulai berdoa, tiba-tiba saya mulai tenang. Kenapa, saudaraku? Prinsip bahwa iman dengan kekhawatiran dan ketakutan gak bisa tinggal sama-sama. Halo? Sehingga ketika iman itu mulai masuk, ketika saya mulai mempercayai Tuhan, yang namanya kekhawatiran mulai meninggalkan saya. Yang namanya ketakutan mulai meninggalkan saya. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga tubuh saya mulai memproduksi hormon obat, saudara-saudaraku. Oh, haleluya. Saya mulai bersuka cita, mulai tenang, mulai mengucap syukur. Sehingga kaki saya mulai bisa saya perintahkan lagi. Mulai tenang, saudaraku. Hati saya mulai tenang, pikiran saya mulai tenang. Saya bisa sangat amat tenang pagi itu, saudara. Akhirnya saya turun, saudaraku, dari sana. Agak cepat turunnya. Sampai tengah-tengah gurunya bingung, wih, tenang sekali kamu, hebat. Stop, foto ya, foto ya. Oke, diambil tuh foto. Saya bilang, hai, begitu. Akhirnya saya turun sampai di daratan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Haleluya. Haleluya. Saya ingat yang di bawah itu ngomong begini sama saya, wow, kamu pasti bohong. Kamu ini pasti sudah berulang-ulang kok adalah profesional upselling, katanya dia bilang. Saya bilang, enggak, ini yang pertama, suruh kamu. Iya, ini yang pertama. Ya sudah kalau gitu naik lagi. No, saya, satu kali cukup. Haleluya. Tetapi yang saya dapatkan dari pengalaman itu, saudara-saudara, kalau saya di atas dan saya mengarahkan pandangan saya ke bawah, saya akan melihat betapa kecilnya pohon-pohon itu. Saya melihat, aduh kok jauhnya, dalamnya. Saya mulai takut, saudara-saudara. Itu sebabnya kuncinya, saya cuma lihat ke atas, lihat awan-awan, pemandangan yang begitu bagus. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau fokus saudara itu, mata saudara cuma lihat ke bawah, dunia ini kacau, ekonomi kacau, dunia kacau, politik kacau, ini terjadi masalah-masalah ini, saudara akan berdebar-debar, saudara akan khawatir, dan saudara akan takut. Itu sebabnya Daud berkata, I lift up my eyes to the hill, where does my help come from? Dia berkata, aku melayangkan pandangku ke atas gunung-gunung. Aku bertanya, datangnya dari manakah pertolonganku? Jawabannya adalah pertolonganmu datangnya dari atas, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan tidak akan pernah membuat engkau tersandung atau jatuh, karena Dia akan menatang saudara. Oh, haleluya. Dia akan melindungi saudara. Haleluya. Saudaraku, saya berdoa supaya saudara hari ini pulang dari tempat ini, saudara melihat ke atas, percaya Tuhan, aku mempercaya engkau. Pulang dari tempat ini, engkau bebas dari kekhawatiran dan bebas dari ketakutan. Langkah selanjutnya yang harus saudara lakukan adalah saudara sensor input saudara. Katakan bersama dengan saya, sensor. Sensor itu pilih-pilih. Saudara tidak bisa memasukkan semuanya. Saudaraku, saya percaya manusia itu seperti jembatan. Artinya cuma didesain untuk membawa beban pada saat itu. Jembatan tidak bisa menampung, saudaraku, mobil yang lewat tahun lalu, 1 bulan yang lalu, yang sekarang, yang bulan depan. Gak bisa, gak kuat, jembatan itu pasti jebol. Demikian juga manusia. Manusia itu tidak bisa, saudaraku, memasukkan kekhawatiran 15 tahun yang lalu, ketakutan 10 tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, kekhawatiran yang hari ini, kekhawatiran yang besok, kekhawatiran yang 3 bulan lagi, kekhawatiran 1 tahun, jebol, saudara-saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus pilih-pilih yang masuk. Beban ini saudara harus hati-hati.
Kalau saudara makan, tentu saudara makan pilih-pilih. Saudara makan itu makanan busuk, saudara nggak mau makan. Halo? Makanan yang kotor, saudara nggak mau makan. Makanan yang tak cemar, saudara nggak mau makan. Saudara mau makan yang benar, yang nggak ada kolesterol, yang baik, yang sehat, itu yang saudara makan. Saudara bisa pilih-pilih kan apa yang masuk dalam tubuh saudara. Saya dan istri juga begitu. Kita memilih, menyensor apa yang bisa anak-anak saya dengar, yang anak-anak saya lihat. Saya punya anak usia 12 tahun dan usia 9 tahun yang besar. Yang kecil usia 3 tahun setengah. Nah, saudaraku yang besar ini suka nonton film anak-anak. Sampai di Jakarta, pergi kemana? Ke ASMK, beli DVD. Indonesia kalau DVD luar biasa, Rp4.000. Nggak sampai 40 sen, 50 sen. Wow, Australia $20. Saudara. Kami borong DVD sekian ratus. Kerjaan bapak sama ibunya milih. Nak, ini enggak boleh kamu nonton. Ini MA 15+. Ini R18+, restricted, umur 18 ke atas. Ini enggak boleh, ini ada adegan enggak boleh. Saudaraku, kami pilih-pilih apa yang anak saya boleh dengar, apa yang anak-anak saya boleh lihat. Kalau manusia itu bisa demikian, saudara dan saya juga harus demikian. Setuju, katakan amin? Kita tidak bisa makan seenaknya, mendengar seenaknya, melihat seenaknya. Kita suka nonton CNN. Saudara tahu CNN berita? Baik, ya enggak saudara. Kalau saudara nonton CNN itu apa sih saudaraku di luar negeri? Constant negative news. Negatif terus beritanya, kecelakaan, tsunami, bencana alam, politik, kriminal, begini. Yang saudara dengar yang negatif, dan kalau semua itu saudara makan, semua saudara dengar, semua saudara lihat apa yang terjadi, ambruk tubuh kita ini. Kenapa? Karena kita akan dicengkeram, dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya saudaraku kepada Tuhan. Kita harus pilih-pilih. Kita yang negatif kita buang. Kita nggak mau dengar, kita nggak mau lihat, kita nggak mau makan. Apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yaitu firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Gembala Senior berkata, golden years untuk gereja Betani. Zaman keemasan, bagaimana caranya? Kita mengejar hadirat Tuhan. Tahun ini kita tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Ketika kita tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan, apa yang kita kerjakan dalam hadirat Tuhan? Kita merasakan pengurapan, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa, kita membaca, kita mengingat, kita menghafalkan, kita memperkatakan, kita merenungkan, kita melakukan, kita dituntun oleh Tuhan, kita dituntun oleh Roh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga timbul iman, sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini. Saudaraku, saya mau menutup dengan ayat Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Saudaraku, Alkitab ada lebih dari 400 kata. 400 ayat berkata jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan kau bimbang, jangan kau ragu-ragu, jangan kau takut, jangan kau aku takut, sebab dia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Tuhan akan menolong engkau, dia Tuhan akan memegang engkau, dia Tuhan akan meneguhkan engkau, dia Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya, dia Tuhan akan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan, dia Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorak untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memasuki tahun 2012. Seperti kata Pak Alex, kita mulai banyak doa, banyak merenungkan firman Tuhan. Pak Alex selalu berkata, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, address Roh Kudus. Kalau saudara tanya kepada saya, rumah Bapak di mana? Rumah saya ada 2 saudaraku. Ya di Perth atau di Sydney. Kalau yang di Perth, 4 Matlock Close, Langford, WA 6147 Australia. Itu alamat saya. Tapi kalau saya bertanya kepada saudara, alamat Roh Kudus di mana? Alamat Roh Kudus tinggal di dalam sini. Yang setuju katakan amin. Tinggal di dalam diri saudara, ini alamat Roh Kudus. Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Saudaraku, saya ketemu satu ayat yang terjemahnya agak keliru. Maaf saudaraku, Alkitab bahasa Indonesia bukan saya menyinggung saudaraku, tapi karena saya ini khotbah. Kalau di Sydney itu saya khotbah bahasa Indonesia,
selesai khotbah minggu terbang ke kota Perth 5 jam naik pesawat, saudaraku, malam khotbah di Perth itu bahasa Inggris. Itu sebabnya saya baca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya temukan, saudaraku, Yesus berkata di dalam Wahyu yang berkata, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Saudaraku, bintang timur itu sebenarnya terjemahan yang kurang tepat, saudaraku. Kenapa? Karena orang Indonesia terpengaruh dengan orang Majus yang datang, yang berkata kepada Raja Herodes, itu kami, di manakah raja orang Yahudi itu? Kami sudah mengikuti bintangnya dari sebelah timur. Mereka jalan diperkirakan 2,5 tahun, diperkirakan mereka datang dari Babilonia atau dari Persia, saudaraku. Mereka datang mengikuti bintang yang dari timur. Tetapi sebetulnya yang dimaksud Yesus berkata, I am the bright and the morning star. Aku adalah bintang pagi, bintang pada waktu pagi yang terang benderang. Maksudnya sebetulnya itu, saudaraku ya. Ya mungkin kalau saudara maksudkan bintang timur yang gilang gemilang, ya juga oke. Tapi maksudnya dia bintang pada waktu pagi yang terang. Persoalannya adalah saya tanya kepada saudara, saudara lihat bintang itu waktu malam atau waktu pagi? Malam saudara baru bisa lihat bintang. Waktu pagi engkau tidak bisa melihat bintang. Ya apa ya? Halo? Pertanyaannya, apakah bintang itu di waktu pagi hilang? Enggak, tetap ada di sana. Cuma engkau nggak bisa lihat. Saya mau sampaikan kepada saudara pada saat waktu-waktu engkau berkata, Tuhan, di manakah engkau? Aku nggak lihat bintang, aku nggak lihat pertolonganmu, mana tanganmu, mana janjimu. Saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun mata saudara tidak bisa melihat tangannya, mata saudara tidak bisa melihat Roh Kudus yang berkuasa. Dengar, dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Namanya disebutkan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan saudara. Ibrani 13 ayat 5 berkata, I will not, aku tidak akan, I will never ever leave you and forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian, tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Haleluya. Langkah yang terakhir, berserah total kepada Tuhan. Katakan bersama dengan saya, berserah total. Saya undang tim praise and worship untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus masuk, saya akan membaca ayat ini. Lukas pasal 7. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Haleluya. Dikatakan di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Loncat ke ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Amin. Saudaraku, ini adalah satu cerita yang jadi pertanyaan dalam hati saya bertahun-tahun. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau saya membaca cerita ini di dalam bahasa Inggris, ada terjemahan yang kurang pas begitu. Kenapa saudara, di dalam bahasa Inggris semuanya berkata bahwa wanita ini membasuh, mencuci. Yesus berkata kepada Simon, waktu aku masuk engkau gak cuci kakiku. Tetapi lihat wanita ini mencuci kakiku dengan air mata. Bahasa Inggrisnya demikian, wash the feet of Jesus. Tetapi saudaraku, penerjemah Alkitab berbahasa Indonesia, mereka mengganti sedikit, bukan mencuci tapi membasahi. Karena apa? Karena orang Indonesia nggak percaya kalau bagaimana bisa
seorang wanita itu mencuci kaki dengan air mata, nggak cukup. Saya mau tanya worship leader kita, saudara lihat ini, kamu bisa menangis kumpulkan segini? Nggak bisa langsung. Ada ibu-ibu di sini, halo bu, bisa nangis kumpulkan segini? Susah. Halo, itu sebabnya katanya jadi membasahi, saudara. Tetapi sebetulnya bukan membasahi, sebetulnya betul wanita ini mencuci dengan air matanya. Oh Pak, berarti maksudnya mujizat begitu ya Pak ya? Dia nangis, airnya matanya keluarnya banyak begitu. Oh mungkin dia cuci Pak, itu ganti pakai air biasa sama air matanya membasahi. Saudara-saudara, oh bukan begitu, bukan begitu. Biarkan saya jelaskan kepada saudara, supaya saudara mengerti. Itu sebabnya setiap tahun saya bawa rombongan ke Israel. Sebetulnya saya ini transit. Besok ke Jakarta langsung ke Israel, saudara-saudara. Nah, saudaraku, yang saya belajar di sana, saudaraku, bahwa zaman itu di Israel itu nggak ada jalan aspal seperti saudara di Indonesia. Jalannya itu berdebu, pasir, debu di mana-mana. Zaman dulu nggak ada Toyota Kijang. Zaman dulu betul-betul naik keledai, naik unta, saudaraku, naik kuda. Zaman dulu kuda keledai itu alat transportasi. Kak, maaf kalau buang air besar enggak pakai toilet, buang air besar di mana? Ya di jalanan itu, sudah kotor. Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun di sana kotor, sudah. Enggak seperti Australia. Kalau di Australia rumah kami ada apa ya? Kalau di Indonesia mungkin PBB, bayar pajak City Rate Council, sudah. Setiap minggu ada mobil yang pakai vacuum cleaner bawahnya, ada truk. Mobil itu jalan, saudaraku. Semua apa namanya kotoran disedot, sudah bersih jalanannya. Zaman dulu nggak ada, kotor jalanan. Zaman dulu orang jalan nggak pakai sepatu kayak saudara dan saya yang tertutup. Zaman dulu pakai sandal terbuka, saudaraku. Jadi maaf kalau mereka jalan keliru nginjak, saudaraku. Kotoran yang sudah bertahun-tahun itu, saudaraku, masuk di tengah-tengah jari-jari mereka. Itu sebabnya zaman dulu orang masuk ke rumah orang Israel gak kayak kita di orang Indonesia. Masuk rumah, saudara, kita copot sepatu. Zaman dulu masuk rumah disediakan air, cuci kaki dulu, saudaraku, supaya gak kotor rumahnya. Dan kalau rumah itu orang kaya, dia punya pelayan yang cuci, saudaraku. Kalau pelayan gak ada istri, tugasnya istri cuci. Kalau istrinya gak ada yang nyuci, saudara, harus cuci sendiri. Halo. Itu sebabnya, saudaraku, suatu ketika Yesus dengan murid-muridnya, mereka ada di rumah, bau, kotor, saudara, gak ada yang cuci. Kakinya Yesus ngomong, kamu gak mau merendahkan dirimu, kamu sombong semuanya. Aku yang pencipta langit dan bumi, Yesus the Messiah, the Almighty God, El Shaddai, Allah yang berkuasa. Dia mengambil handuk, mengambil apa namanya air, dia cuci kaki murid-muridnya, tanda dia mau menjadi hamba. Itu sebabnya gembala senior kita, saudaraku, Pak Alex, SPGI kalau saudara lihat, Pak Alex pun ikut turun mencuci, saudaraku, kaki. Haleluya, dahsyat, saudara. Tetapi jadi, saudaraku, itu tradisi. Jadi cerita ini betul, perempuan ini cuci kaki Yesus dengan air matanya, bukan membasahi, saudara. Ahli teologi berkata, wanita di Lukas pasal 7 ini Maria Magdalena. Tetapi ada beberapa ahli teologi yang berkata bukan. Saya lebih cenderung bukan. Ada sebabnya, saudara. Sebabnya demikian. Bagaimana caranya dia bisa mencuci kaki Yesus dengan seluruh air matanya? Apakah dia punya air mata yang banyak? Ya, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Ini caranya. Kalau saudara melihat zaman itu bangsa Israel, setiap anak wanita yang lahir, ibunya, saudaraku, akan memberikan kalung. Kalau orang Chinese di sini kasih gelang, saudara, betul nggak? Anak saya lahir, banyak yang kasih gelang emas begini. Zaman itu dikasih kalung, saudara-saudaraku. Dan kalung itu ada yang namanya kirbat, ada botol kecil yang namanya kirbat, yang ujungnya agak mencekung sedikit, saudaraku. Sehingga kalau saudara taruh di ujung mata saudara, saudara bisa menampung tetesan air mata. Sehingga setiap ibu akan mengajarkan anak perempuannya, nak, kamu itu perempuan, kalau engkau sedih, kalau engkau khawatir, kalau engkau takut, kalau engkau tidak diperlakukan tidak adil, kalau engkau stres, engkau gak punya jalan keluar, engkau tidak bisa lakukan apa-apa, engkau bisa mengekspresikan dirimu dengan engkau menangis. Dan ketika engkau menangis, engkau mengeluarkan tetesan air mata, tampunglah itu di dalam kirbatmu ini, nak.
Itu sebabnya Daud bisa ngomong di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dari mana Daud bisa nulis kalau dia nangis tetesan air matanya ditampung dalam kirbat Tuhan? Karena dia lihat semua perempuan di Israel zaman itu, kalau menangis menampung tetesan air matanya di dalam kirbatnya. Apa yang dilakukan kalau kirbat itu penuh? Dia akan kembali ke rumah. Di pinggir tempat tidurnya ada satu guci, ada satu jar, ada satu pot yang cukup besar. Dia akan buka, dia akan tuangkan tetesan air matanya di kirbatnya, dia akan tutup dan dia akan bawa kosong. Dia akan isi lagi, begitu dia penuh, dia akan masukkan dalam guci itu. Jadi by the time that woman in Israel, jadi pada waktu perempuan itu di Israel mencapai 60-70 tahun, usianya cukup tua, kalau dia memiliki hidup yang sengsara, penuh dengan penderitaan dan kekhawatiran dan ketakutan, diperkirakan gentongnya, gucinya itu akan penuh dengan tetesan air mata. Dan pada waktu mereka meninggal, mereka akan dikuburkan bersama-sama dengan penderitaan mereka, dengan gentong, guci air mata itu. Itu sebabnya ahli arkeologi di Israel, kalau mereka menggali satu mayat di Israel, dari mana mereka tahu itu laki-laki dan perempuan? Kalau mereka ketemu ada gentong guci, itu bukan tempat perhiasan, bukan. Itu adalah wanita, penyimpanan gentong penderitaan, guci penderitaan wanita itu. Dengar saudara-saudaraku, inilah yang terjadi. Saya percaya wanita ini terkenal sebagai orang yang berdosa. Di dalam bangsa Israel, perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa, maaf, dia adalah pelacur, maaf, dia adalah pekerja seks komersial. Saudaraku, sepanjang hidupnya dia menangis. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengalami sesuatu yang manis. Sepanjang hidupnya dia khawatir. Sepanjang hidupnya dia penuh dengan ketakutan. Diperlakukan tidak adil. Dia dianiaya. Dia menangis demi hari. Pagi hari dia menangis. Sore hari dia menangis. Malam hari pun dia menangis. 1 bulan kemudian dia masih menangis. Seterusnya hidupnya penuh dengan belenggu satu sengsara. Sampai saya bayangkan, dia punya pot yang besar penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan air mata. Satu hari dia mendengar ada yang namanya Yesus Kristus. Dia punya iman. Hanya Yesus yang bisa menghapuskan air matanya. Hanya Yesus yang bisa mengampuninya. Hanya Yesus yang bisa memulihkannya. Hanya Yesus yang bisa membebaskannya dari kekhawatiran. Hanya Yesus yang bisa membebaskannya dari ketakutan. Hanya Yesus yang bisa membuat hidupnya berubah. Dia menangis, dia bawa semuanya, dia bawa, saudaraku. Itu sebabnya dia tuangkan di kaki Yesus. Dia cuci kaki Yesus itu dengan seluruh air matanya. Saya percaya dia memecahkan buli-buli itu di bawah kaki Yesus. Dia meninggalkan kirbatnya di bawah kaki Yesus itu. Yesus berkata, perempuan, dosamu sudah diampuni. Saya percaya perempuan itu pulang dengan sukacita. Dia pulang gak menangis lagi. Dia pulang dipulihkan. Dia pulang disembuhkan. Dia pulang mengalahkan semua kekhawatirannya. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan bisa maju ke depan, persiapan untuk perjamuan yang kudus. Biarlah dalam perjamuan kudus ini Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya challenge saudara pagi hari ini, tanggal 1 Januari 2012. Haleluya. Hitung semua, bawa semua kekhawatiran saudara, ketakutan, penderitaan saudara, mulai dari saudara lahir sampai hari ini. Saudara berkata, Yesus, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan Yesus. Percayalah saudara-saudara, ketika engkau berserah total, ketika engkau menyerahkan semuanya, Tuhan akan mengubahkan saudara yang meratap menjadi orang yang menari-nari. Tuhan akan membuka kain kapungmu dan memberikan minyak untuk pesta. Tuhan akan mengambilkan abu, memberikan perhiasan kepala kepada saudara. Tuhan akan mengikat pinggangmu dengan sukacita, dan kau pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Kita karabakasy, kita karabakasy, kita karabakasy, kata karabakasy, kata karabakasy. Di hadapan kami adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau seperti wanita ini, punya iman, datang membawa semua beban, datang membawa semua persoalan kami.
Apa yang kami khawatirkan, apa yang kami takutkan, hari ini kami semua serahkan kepada Tuhan. Dengan kami percaya, Tuhan Kau mati di atas kayu salib menebus kami. Engkau mati di atas kayu salib, Alkitab berkata supaya miskin menjadi kaya, supaya yang sakit menjadi sembuh, supaya yang dikutuk menjadi diberkati. Kami percaya Tuhan kepada Yesus. Pimpin ibadah perjamuan kudus ini, urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Saudara akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, ku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi, yang kita pecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat cawan tinggi di atas kepala saudara dengan tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dadamu, sebab disitulah bersemayam roh Tuhan. Sebab disitulah engkau mengambil cawan ini sambil berkata dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan anggur ini adalah cawan anggur biasa. Tetapi di dalamnya kita menaruh iman, persekutuan dengan darah Kristus. Alkitab berkata di dalam darah ini ada nyawa Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa karena darah Kristuslah yang menjamin keselamatanmu, yang menjamin bahwa engkau disembuhkan. Engkau menerima semua janji-janji dari Tuhan, dimeteraikan oleh darah perjanjian baru ini. Bukalah kedua roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Letakkan cawan saudara, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, sembah Dia. Mari serahkan bebanmu kepada Tuhan. Mari naikkan syukur bagi Dia. Mari datang seperti wanita ini percaya kepada Yesus. Haleluya.
berdoa di dalam roh. Mari ambil waktu lebih panjang lagi untuk berdoa. Masukilah tahun baru ini dengan iman. Sebab iman kita mengalahkan dunia. Hai umat Tuhan, hai anak-anak Tuhan, engkau yang lahir dari Tuhan, engkau mengalahkan dunia. Mari berdoa dalam roh. Siapkan lagu Aku Percaya, Tuhanku turun tangan. Hari ini biarlah engkau percaya kepada Tuhan. Sebab imanmu mengalahkan dunia. Siapa yang percaya memasuki tahun 2012, engkau melihat golden years. Engkau melihat kemenangan, engkau percaya. Kalau engkau percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Naikkan pujian ini dengan iman. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari lebih kuat lagi. Kita melambai-lambaikan tangan kita. Kita berkata aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Bisa lebih kuat lagi. Lebih tinggi lagi. Dengan segenap imanmu katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu dan percayalah. Tuhan, kami menyatakan tahun 2012 jemaatmu akan memasuki zaman keemasan. Mereka akan timbul sebagai emas. Mereka akan berhasil. Pekerjaan mereka diberkati. Apa yang mereka buat dibuat Tuhan berhasil. Mereka akan naik terus dan tidak pernah turun. Mereka akan di atas dan bukan di bawah. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Keluarga mereka diberkati. Anak cucu mereka diberkati. Pemulihan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Doa-doa mereka semuanya dijawab di dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk.